Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susi Rizkiana dari Prodi Kesehatan Masyarakat, peminatan epidemiologi semester 7. Di sini saya akan memaparkan mengenai kasus KLB keracunan makanan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai kasus wabah atau KLB keracunan makanan. Adapun kasusnya yaitu pada tanggal 1 sampai 3 Maret 2017 berdasarkan laporan warga setempat di Desa Kepek, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Terjadi keracunan makanan sekitar jam 10 WIB. Dilaporkan kasus pertama yakni selang 1 jam setelah acara, sebanyak 2 kasus. Kemudian setelah jam 9, kasus melonjak menjadi 10 kasus dengan gejala lemah, pusing, mual, demam, menggigil, kejang perut, muntah, berkeringat, nyeri perut, dan sebagian besar mengalami diare. Sampai tanggal 3 Maret 2017, jumlah warga yang dilaporkan mengalami keracunan makanan pada acara akikoh. Keracunan makanan tersebut diduga mengakibatkan karena makanan yang terkontaminasi oleh bakteri Salmonella dan bakteri E. coli. Akibat pemasakan makanan yang kurang sempurna, yaitu sebanyak 79 orang warga memakan makanan yang diberikan berupa nasi kotak atau roti box. Baik, selanjutnya, apakah sebenarnya keracunan makanan itu? Keracunan makanan atau minuman adalah salah satu kejadian di mana terdapat 2 atau lebih orang yang menderita sakit dengan gejala yang sama atau hampir sama setelah mengkonsumsi sesuai yang dianalisis secara epidemiologi dan terbukti bahwa makanan atau minuman tersebut merupakan sumber keracunan. Keracunan yang disebabkan oleh pangan dapat menjadi penyebab utama kematian dan kesakitan di Indonesia. Mikrobia dan patogen yang bersifat toksin dapat berkembang biak pada makanan atau minuman. Pangan juga dapat menimbulkan masalah kesehatan akibat cemaran, kimia, dan bahan alami maupun tambahan yang mengandung senyawa racun. Pangan yang demikian ini dapat menimbulkan kejadian luar biasa atau KLB keracunan pangan. Selanjutnya mengenai langkah investigasi wabah, yaitu yang pertama, persiapan investigasi lapangan meliputi pematapan informasi atau konfirmasi, pembuatan rencana kerja, atau pertemuan dengan pejabat setempat. Selanjutnya mengenai langkah yang kedua, yaitu memastikan adanya wabah atau memastikan kasus keracunan makanan yang terjadi. Dilakukan pendataan jumlah orang yang mengalami gejala klinis keracunan makanan, yaitu bisa dilihat di tabel di bawah, yaitu bahwa pada tanggal 1 Maret tercatat 28 orang mengalami keracunan makanan. Lalu pada tanggal 2 Maret tercatat 50 kasus dan pada 3 Maret bertambah 1 kasus. Selanjutnya, dalam melakukan investigasi wabah, langkah yang kedua yaitu memastikan diagnosis. Diagnosis dilakukan pada tanggal 1 sampai 3 Maret dengan dugaan keracunan makanan yang dialami oleh 79 orang pada penyelidikan epidemiologi memiliki gejala klinis yaitu diare dengan persentase tertinggi yaitu 91,14%, lemah 89,87%, pusing 88,61%, mual 77,22%, demam 68,35%, menggigil 68,35%, kejang perut 54,43%, muntah 53,16%, berkeringat 48,10% dan nyeri 48,10%. Selanjutnya, langkah yang keempat yaitu definisi kasus. Dalam pembuatan definisi kasus, yaitu ada beberapa pengelompokan seperti pengelompokan berdasarkan jenis kelamin dan pengelompokan berdasarkan kelompok umur. Dengan pengelompokan jenis kelamin dapat disimpulkan bahwa kelompok perempuan memiliki attack rate yang lebih tinggi dibanding dengan kelompok laki-laki. Kemudian, berdasarkan pengolahan umur pada tabel tersebut bahwa penderita keracunan makanan sebagian besar berumur 31 sampai 40 tahun. Pada umur 51 sampai 60 tahun mendapatkan attack rate yang tinggi. Yaitu selanjutnya, langkah yang kelima yaitu deskripsi epidemiologi kasus, yaitu berjalan kasus yang terjadi di Desa Kepek. Awal mula muncul kasus pertama diserang 1 jam setelah memakan makanan yang telah dibandingkan.
Kasus kejadian keracunan makanan puncaknya terjadi pada jam 9 setelah mengkonsumsi makanan yang berasal dari pemilik acara. Tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat sumber penyebab dari terjadinya KLB keracunan makanan yang ada di desa Keprek. Selanjutnya, langkah investigasi ke-6 mengenai wabah yang ke-6 adalah membuat hipotesis, yaitu mengidentifikasi sumber penyebab keracunan. Dan cara pemaparan dilakukan wawancara terhadap pemilik acara dan pihak-pihak yang bersangkutan terhadap jalannya makanan yang disajikan dari proses pengolahan hingga penyajian. Dibuat dalam contoh sebagai berikut, yaitu jenis makanan gulai kambing. Cara pengolahannya diungkep tanpa dicuci berlebih dahulu kecuali jeroan, kulit, kepala, dan kemudian didiamkan sampai pagi. Hipotesisnya adanya potensi daging terkonfirmasi salmonella daging didiamkan terlalu lama sebelum dimasak dihidangkan sehingga memungkinkan terjadinya terkontaminasi silang. Langkah investigasi ke-7 yaitu memperbaiki hipotesis dan mengadakan penelitian tambahan. Berdasarkan tanda dan gejala serta masa inkubasi kejadian keracunan makanan di desa Keprek diduga disebabkan oleh kontaminasi bakteri, salmonella, dan E. coli. Selanjutnya, hal yang mendukung hipotesis di atas adalah hasil pemeriksaan laboratorium terdapat sampel makanan yang diberikan BTKL, yaitu sampel positif mengandung E. coli, dan KSP. Kemudian pada sampel gulai dan sampai muntahan didapatkan positif salmonella paratyphi. Selanjutnya yaitu investigasi yang ke-8. Langkah yang ke-8 melaksanakan pengendalian dan pencegahan. Yang pertama, memberikan pertolongan kepada penderita sesegera mungkin agar dapat dilakukan perawatan dan pengobatan. Yang kedua, mengambil sampel sisa makanan dan muntahan untuk terkonfirmasi penyebab keracunan atau selanjutnya diteliti. Yang ketiga yaitu memantau atau memonitoring perkembangan pasien keracunan makanan. Sekian pemaparan dari saya mengenai pemateri kejadian luar biasa dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.